Oke, sekarang tentang epistasis dan hipostasis ya. Penyimpangan semua epistasis dan hipostasis ini merupakan interaksi dari gen yang dominan, di mana gen dominan tertentu mengalahkan gen dominan yang lainnya. Ya, jadi sama-sama gen dominan, namun gen dominan yang satu mengalahkan gen dominan yang lainnya. Nah, gen dominan yang menutupi gen dominan lainnya itu disebut epistasis, sedangkan gen dominan yang tertutup itu disebut hipostasis. Ya, jadi jika dia menutupi sifat gen dominan yang lain, maka dia disebut gen dominan epistasis, sedangkan gen dominan yang tertutupi itu disebut hipostasis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Pada persilangan gandum berkulit biji hitam dengan genotip H besar, K kecil, K kecil, disilangkan dengan gandum berkulit biji kuning H kecil, K besar, ya. Nah, ini kita lihat bahwa H besar ini menentukan warna kulit biji hitam, sedangkan K besar menentukan kulit gandum berkulit kuning ya. Nah, antara H besar dan K besar ini sama-sama gen dominan, namun dia bukan gen dominan yang sealel ya. Sama-sama gen dominan tetapi bukan sealel. Yang bagaimana yang disebut sealel ya, kalau misalnya simbolnya sama, H besar kemudian H kecil itu sealel ya. K besar dengan K kecil itu sealel. Nah, di sini kita lihat ada gen dominan H besar dan ada gen dominan K besar ya. Yang satu menyebabkan gandum berkulit biji hitam ya, sedangkan K besar menyebabkan gandum berkulit biji kuning. Nah, jadi sama-sama gen dominan namun bukan sealel ya. Nah, kita lihat lanjutan soalnya ya. Ternyata dari hasil persilangan tersebut maka menghasilkan F1-nya berkulit biji hitam. Apabila gen H, ini kita lihat keterangannya di soal, gen H epistasis terhadap gen K dan gen K hipostasis terhadap gen H besar. Artinya gen H besar akan menutupi gen K besar, sedangkan gen K besar sifatnya akan tertutupi jika bertemu dengan gen H besar. Ya, saya ulangi, jika gen H besar bertemu dengan gen K besar, maka gen H besar akan menutupi sifat gen K besar. Ya, maka gen H besar disebut epistasis. Sedangkan gen K besar jika ketemu dengan gen H besar, maka sifatnya akan tertutupi, maka itu disebut hipostasis. Ya. Nah, kemudian pada soal yang ditanyakan adalah tentukan rasio fenotip F2-nya. Nah, ini saya sudah buatkan persilangannya. P1-nya atau parental pertamanya kita bisa lihat H besar, K kecil diserangkan dengan H kecil, K besar. Ya, menurut soal F1-nya menunjukkan sifat berkulit biji hitam. Ya. Nah, kulit biji berwarna hitam. Nah, jika yang ditanyakan adalah rasio fenotip F2-nya, maka ini
F1-nya ini kita akan silangkan dengan sesamanya, ya. H besar H kecil, K besar K kecil disilangkan dengan H besar H kecil, K besar K kecil. Ini sama-sama genotipnya berwarna hitam, ya, hitam. Nah, kenapa hitam? Lihat, karena H besar ketemu dengan K besar membawa gen kuning dan H besar membawa gen hitam. Hitam akan menutupi sifat warna kuning yang dibawa oleh gen K besar, sehingga yang nampak fenotipnya itu akan menunjukkan gandum berkulit biji hitam. Nah, coba kita silangkan, ya. Yang pertama kita harus cari dulu genotipnya. Genotipnya caranya gimana? Kita silangkan H besar ketemu dengan K besar, H besar ketemu dengan K kecil, lalu di bawah juga H kecil ketemu K besar, H kecil ketemu K kecil. Ini juga sama, ya. H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, dan H kecil K kecil. Sehingga didapatkan genotipnya ini, ya, semua. Nah, kita tempatkan ke diagram papan catur, maka kita akan dapatkan untuk baris atas kita tempatkan H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil. Ya, secara vertikal juga demikian kita tempatkan. Nah, dari persilangan ini kita bisa dapatkan perbandingan, ya. Jika ada H besarnya, maka dia akan menunjukkan sifat gandum berkulit biji hitam, ya, berkulit biji hitam. Nah, jika hanya ada gen dominan K besar, maka dia akan menunjukkan sifat berwarna kuning, ya. Sedangkan jika saya kasih warna yang berbeda, ini berwarna kuning. Nah, sedangkan jika tidak ada gen dominan baik H besar maupun K besar, maka dia akan berwarna putih. Nah, sekarang kita lihat dulu yang gen H besar ketemu dengan atau gen H besar yang ada pada urutan genotip ini. Kita lihat ini persilangan H besar K besar K besar akan mendapatkan genotip H besar K besar K besar. Ini berwarna hitam, ya. Ini H besar K besar K kecil. Kita dapatkan genotip seperti ini, ya. Seterusnya kita lihat jika ada gen H besar, maka pasti dia akan berwarna hitam karena H besar akan bersifat epistasis atau menutupi gen dominan yang lain. Kita lihat, kita kasih tanda dulu yang ada H besarnya semua. Nah, ini H besar, K besar, ya, ini. Nah, oke. Kemudian kita beri tanda lagi untuk gen yang hanya ada gen K besarnya saja dan tidak ada gen H besarnya. Kita lihat ini H kecil, K besar, K kecil. H kecil, K besar, ya. Ini saya berikan penanda. Ya, ini satu. Kemudian ini ada lagi K besar. Ini, ya. Kemudian ada lagi di sini. Nih. Oke, jadi ada 3, ya, yang warna kuning. Sedangkan yang tidak ada gen H besar maupun K besar, ini kita lihat hanya ada 1. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Untuk yang berwarna hitam ada 4, 8, 10, 12, ya. 12 yang kulit biji hitam, ya. Sedangkan yang kuning ini ada 3 dan yang putih ada 1.
Jadi perbandingannya hitam 12, kuning 3, dan putih 1. Oke. Oke, untuk penyimpangan semu berikutnya yaitu polimeri. Polimeri ini adalah sifat yang muncul pada persilangan heterozigot, ya. Ini merupakan interaksi antara gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah, ya. Jadi bersifat kumulatif. Jadi gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya pada gandum berbiji merah memiliki dua gen yaitu M1 dan M2. Jika kedua gen ini bertemu, ya artinya M1 dan M2 bertemu, maka gen tersebut akan menyebabkan pertemuan gen tersebut akan menyebabkan ekspresi warna yang semakin kuat, ya. Dia akan semakin kuat. Jadi kalau warnanya merah, jika M1 ketemu dengan M2 bertemu, maka dia akan semakin merah, ya. Namun jika misalnya salah satunya tidak ada, maka merahnya akan semakin pucat, ya. Atau bahkan jika kedua-duanya tidak ada, maka warna merah tidak akan muncul dan menyebabkan biji gandum hanya berwarna putih, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal, ya. Nielsen dan Ehler menghilangkan gandum berbiji merah, ya, M1, M2, M2 disilangkan dengan gandum yang berkulit biji putih, ya, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 menghasilkan F1, ya, semua berkulit biji warna merah dengan warna yang lebih pucat, ya. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka yang ditanyakan, buatlah diagram papan caturnya, kemudian tentukan rasio fenotip F2-nya, lalu tentukan peristiwa penyimpangannya. Ya, jadi ini jelas tadi contoh soal dari polimeri. Nah, kalau langsung saja kita selesaikan soalnya, ya. Kalau parentalnya ini M1, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Maka yang pertama kita cari adalah genotipnya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, disilangkan saja seperti ini, ya. Kita silangkan saja seperti ini, ya, sama. Maka hanya mempunyai satu jenis genotip, yaitu M1, M besar 1, M besar 2. Ini juga sama, kita cari gametnya, ya. Cari gametnya, ya. Ini gamet. Maka didapatkan gamet yang sama, ya. Genotip yang sama. Maka F1-nya adalah M besar, M kecil, ya. M besar 1, ya, ini agak ribet penyebutannya. M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, jika disilangkan dengan sesamanya, ya. Oh ya, kalau tadi ini F1-nya dia berwarna merah pucat, ya. Dia tetap berwarna merah, ya, berwarna merah, tapi merahnya itu merah muda, ya, merah muda, ya, kita anggap saja merah muda, ya. Nah, jika F1-nya ini yang disilangkan sesamanya M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 disilangkan dengan sesamanya, maka sama, kita cari gametnya lagi. Caranya seperti ini, ya. Ini
kita silangkan ini, maka kita akan dapatkan gamet M besar 1, M besar 2 ya. Saya kasih stabilonya dulu. Ini M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Nah, yang di sebelahnya juga sama, caranya juga sama, kita dapatkan gamet yang sama karena di petunjuk soal F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Nah, kemudian kita masukkan ke diagram papan caturnya ya. Jadi kita tempatkan dia secara vertikal dengan horizontal, maka akan kita dapatkan hasil persilangan yang nampak seperti pada diagram papan catur ini. Ya, kita dapatkan genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini nanti akan menghasilkan warna merah tua. Ya, sedangkan M besar 1, M besar 1, M besar 2, M kecil 2 ini menghasilkan merah sedang. Ya, jadi kalau M besarnya ada 3, maka dia berwarna merah sedang. Jika M besarnya ada 4, maka dia berwarna merah tua. Dan jika M besarnya hanya 2 ya, maka dia akan menghasilkan warna merah muda. Sedangkan jika M besarnya hanya 1, maka dia akan menghasilkan warna merah muda sekali. Ya, jadi ini gambarannya di diagram. Nah, jika tidak ada M besar sama sekali, maka dia akan berwarna putih. Nah, dari sini kita bisa dapatkan rasio perbandingannya bahwa gandum berkulit merah ya. Nah, gandum berkulit merah itu mau dia merah tua, mau dia merah sedang atau merah muda, bahkan merah muda sekali, ini masih digolongkan jenis genotip atau fenotip gandum berkulit merah ya. Maka yang berkulit merah ini ada 15, sedangkan yang berkulit putih hanya 1. Meskipun warna merahnya berbeda-beda, ada yang merah tua, ada yang merah sedang, ada yang merah muda, dan ada yang merah muda sekali. Ini tergantung dari banyaknya gen M besar ya pada genotipnya, maka tetap dikatakan berwarna merah ya, meskipun merahnya ada yang tua, sedang, muda, atau muda sekali ya. Berbeda dengan genotip yang sama sekali tidak ada M besarnya, maka dia digolongkan gandum berkulit biji berwarna putih. Jadi perbandingan rasio gandum berkulit merah 15 dan berkulit putih hanya 1. Oke, jelas ya gambarannya.